Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Lia Bazira dari kelas PAIE, nomor induk mahasiswa 201180177. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya susun dengan judul Satuan Pendidikan Muadalah sebagai Tonggak Kemajuan Pondok Pesantren di Indonesia. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Studi Kebijakan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ferry Diantoro, MPDI. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai salah satu kebijakan yang ada pada pondok pesantren. Namun sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit mengenai posisi dan kondisi pondok pesantren di Indonesia saat ini. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cukup populer di Indonesia, sekaligus sebagai cikal bakal lembaga pendidikan modern yang ada di Indonesia saat ini. Perjalanan panjang pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mengalami lika-liku yang cukup panjang. Pondok pesantren walaupun sebagai lembaga pendidikan tertua, namun terkesan mengalami diskriminasi oleh pemerintah karena faktanya mereka menganggap bahwa pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang tidak memiliki mutu yang jelas, menggunakan kurikulum yang kurang terstandar, tidak memiliki struktur yang seragam, dan manajemennya pun tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Bahkan pondok pesantren sendiri hanya disetarakan dengan lembaga pendidikan formal seperti majelis taklim dan juga tidak dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Bertahun-tahun, mulai dari masa kemerdekaan sampai dengan Orde Baru, pondok pesantren belum mendapatkan perhatian. Sehingga lulusan dari pondok pesantren pun merasa bahwa mereka tidak diberikan tempat di masyarakat. Padahal mereka sama-sama mengenyam pendidikan, hanya saja mereka cenderung kepada pendidikan yang bersifat keagamaan dan tidak di pendidikan atau lembaga pendidikan umum. Berangkat dari kesenjangan yang muncul di kalangan lulusan pondok pesantren dan juga berkat kerja keras dari tokoh muslim dan para pimpinan pesantren, akhirnya muncullah sebuah kebijakan mengenai praktek penyetaraan terhadap lulusan pondok pesantren dengan diterbitkannya surat keputusan nomor E4-PP-032-KEP-80-98 yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 1998. Keputusan ini atau kebijakan ini sekaligus sebagai titik balik Satuan Pesantren Muadalah yang dapat memajukan pondok pesantren di Indonesia. Selain itu, kemudian muncul lagi sebuah keputusan dari peraturan dari Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren. Peraturan ini memberikan dasar yang kuat dan juga payung hukum terhadap seluruh pondok pesantren di Indonesia. Pengertian dari muadalah sendiri adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik di dalam pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan kriteria atau mutu dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Pondok pesantren muadalah sendiri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren dengan sistemnya mengikuti ciri atau kekhasan masing-masing dari pondok pesantren dengan pola pendidikannya mu'alimin secara berjenjang dan sistematis dan terstruktur yang bisa disetarakan dengan jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah di lingkungan Kementerian Agama. Teman-teman, tujuan utama diselenggarakannya pondok pesantren muadalah ini adalah untuk memberikan dan menanamkan sikap, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kepada peserta didik sehingga nantinya peserta didik mampu bersaing dengan individu yang berasal dari pendidikan umum. Ada dua pertimbangan pemberian status muadalah pada pondok pesantren. Pertimbangan yang pertama yaitu bahwa pondok pesantren tersebut telah berkontribusi terhadap
legal dan terdaftar di dalam Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh sebuah pondok pesantren agar bisa mendapatkan status muadalah. Nah, 4 tahapan yang dilalui pondok pesantren antara lain: yang pertama, penyelenggaraan pesantren harus berbentuk yayasan atau organisasi yang berbadan hukum. Tahap yang kedua, terdaftar sebagai lembaga pendidikan dalam Kementerian Agama. Tahapan yang ketiga yaitu bahwa pondok pesantren tersebut memiliki tenaga kependidikan, ruang belajar, materi pembelajaran, dan juga sarana atau fasilitas pendukung lainnya. Dan tahapan yang terakhir adalah jenjang pendidikan sederajat atau setamat madrasah aliyah dengan lama pendidikan 3 tahun setamat madrasah tsanawiyah dan 6 tahun setamat madrasah ibtidaiyah. Poin yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai muatan pelajaran atau kurikulum dari Pondok Pesantren Muadalah. Pondok Pesantren Muadalah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Muadalah Salafi dan Pondok Pesantren Muadalah Mu'alimin. Untuk kurikulum dari Pondok Pesantren Salafi ini cenderung bersifat ma'hadi, artinya seluruh mata pelajaran, alokasi waktu, dan juga kalender akademiknya mutlak ditentukan oleh sang kiai. Sedangkan untuk pesantren Mu'alimin, alokasi waktu, materi pelajaran, dan juga kegiatan lainnya sudah terstruktur dan terjadwal seperti pendidikan formal. Kurikulum yang ada di dalam pondok pesantren sendiri ada 2, yaitu kurikulum pendidikan keagamaan dan kurikulum pendidikan umum. Untuk pendidikan keagamaannya disesuaikan dengan ciri atau kultur dari masing-masing pondok pesantren. Kemudian untuk kurikulum pendidikan umumnya termuat beberapa materi pelajar di dalamnya. Di antaranya ada materi matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk penilaiannya dilakukan secara berkesinambungan yang difungsikan untuk memantau perkembangan dari peserta didik. Nah teman-teman, dari yang saya jelaskan mengenai Pondok Pesantren Muadalah dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pondok Pesantren Muadalah memberikan kekuatan bagi pondok pesantren untuk mengembangkan sistem pendidikan di pondok pesantren sesuai dengan ciri dan kultur khas masing-masing dari pondok pesantren. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 memberikan payung hukum yang kuat akan pondok pesantren dan lulusannya, sehingga lulusannya tidak perlu khawatir akan pengakuannya di masyarakat, dan mereka mampu bersaing dengan individu atau peserta didik yang berasal dari pendidikan formal lainnya. Terima kasih. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.